Maka ketika ada kepentingan politik, kalian ada di komplek, kalian ada di pasar, kalian ada di terminal, kita lihat ada pertengkaran, diskusi-diskusi politik, kalian maju. Jangan kau ribut gara-gara calon. Apa yang kau mau dapat dengan janji-janji politik? Kau lihat itu politisi. Kalau mau dipilih datang semua bawa kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Aceh. Nih kartu namaku. Kalau ada masalahmu, telepon saya, aktif 24 jam. Ini. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Itu yang kau mau bertengkar. Jangan bertengkar gara-gara janji-janji politik. Tahun depan sudah mulai gerakan politik mengarah ke Pilpres. Maka saudaraku, kalian punya tugas menjaga stabilitas negara Republik Indonesia. Kalau kalian mendapat grup-grup WhatsApp, langsung veto. Langsung luruskan. Kalian mendapat hoax, menyerang salah satu calon, menjelek-jelekkan satu calon, langsung masuk di situ grup itu. Ini Pilpres pesta. Namanya Pilpres pesta demokrasi. Apa yang ada di benak Bapak ketika bicara pesta? Apa yang ada di benak kita ketika kita bicara pesta? Senang-senang, Pak. Jadi demokrasi, pemilu ini pesta. Jadi jangan seram. Jangan menakutkan. Itu tugasnya Bapak. Wujudkan ketenangan, menjaga ukhuwah persaudaraan. Kalau niatnya Bapak bekerja jadi TNI hanya karena cari muka sama jenderalmu, capek. Kau cari muka sama pangdammu, capek. Capek. Biar pangdam setuju, kalau istri beliau tidak setuju, tidak jalan is kamu. Mana ada Pak, semua rumus memang itu susah dilawan perempuan. Termasuk saya. Mati kutu saya kalau depan istri saya. Dia bilang istri saya, Pak Jenderal, di luar kau boleh singgah panggung, di luar kau boleh singgah mimbar, tapi di rumah kau Hello Kitty. Sebenarnya oke lah, kau aja lah, atur-atur aja Pak. Satu, jangan pecah belah gara-gara kepentingan politik. Kalau Bapak mau eksis sebagai anggota TNI, jangan memihak kepada satu golongan, karena itulah awal kehancuran bangsa kita. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Apa itu? Keangkuhan, kesombongan. Tadi cuma kolonel, tiba-tiba jadi bintang 1. Sombong. Apa kamu sombong gembing bintang? Naik bintang 2, naik bintang 3. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Apa? Berani kau lawan pensiun? Pak Muhammad Hasan, Mayor Jenderal, berharap nanti bintang 3. Tapi pada akhirnya pensiun. Kalau sudah pensiun Pak, demi Allah, Bapak tidak boleh lagi pakai lambang-lambang. Begitu Bapak pakai setelah pensiun, datang kembali ke Aceh, orang bilang, oh kasihannya Pak Muhammad Hasan, sudah gila kasihannya. Iya toh? Iya toh? Dandim pakai komando tongkat. Tergantung Pak Panglima. Kalau kau dimutasi lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, hilang enggak? Kau masih mau pakai tongkatmu, ditempelin kau Pak. Apa kita mau sombongkan ini Pak? Apa yang mau disombongkan? Jadi kadangkala setelah naik pangkat jabatan, kita seangkatan, kita tadinya kakak kakak asuh, karena kita pandai siksa kiri kanan, lebih duluan. Jangan sombong bos. Orang demi Allah, tidak ada orang suka orang sombong Pak. Mana buktinya? Bapak tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun toh Bu? Kurang apa itu Fir'aun? Gagah perkasa, istananya dilapisi emas, cakep, punya prajurit yang setia. Allahu Akbar. Orang menatap aja matanya tidak berani. Tapi karena sombong, dilaknat oleh Allah. Laknatnya Allah, diharamkan masuk surga. Haram itu masuk surga Fir'aun. Kalau bapak-bapak sedulur-sedulur masih punya kesempatan masuk surga. Cuma kalau ditanya kapan masuk surganya, setelah dibersihkan di neraka. Bagaimana proses pembersihannya? Tergantung dosanya Pak. Coba lihat kalau baju prajurit yang tidak dipakai ke petempur, kan biasa dikucak-kucak saja, selesai bersih. Tapi kalau bapak yang pakai pergi tempur, banyak nodanya,
Nggak bisa dikucak-kucak saja Pak. Namanya kalau di kampungku di kalantang. Tahu kalantang? Itu direndam dulu air panas 1 malam. Baru besok dibanting-banting. Disikat, diiris, diinjak, dibanting lagi. Dijemur 1 hari. Malamnya diembunkan. Besok baru dicuci ulang. Baru bersih. Nah begitulah Pak. Kalau Bapak cuma sedikit dosanya ditempelin. Masuk kau. Tapi kalau banyak dosanya Pak, dikalantan dulu. Tak, 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 tak. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Jangan sombong. Sombongnya Fir'aun, dilaknat Allah. Tidak ada orang suka di dunia itu Fir'aun. Fir'aun itu terkenal Pak. Ada dalam Quran. Selebriti disebut namanya dalam Quran Pak. Tapi karena Allah melaknat Fir'aun, sampai detik ini tidak ada prajurit mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kasih nama anakmu Fir'aun, itu tokoh dalam Quran. Beleng-beleng. Iya toh? Apa yang kita mau sombongkan Pak? Allahu Akbar. Begitu Bapak punya pangkat jabatan, jadilah pengayom. Ketemu anak buahmu. Kalau kau tidak bisa kasih duit, kasih dia doa. Kasih dia tutur kata yang baik. Dan kau akan dikenang meskipun kau sudah pensiun. Dan Allah takdirkan dia nanti menjadi pemimpin, menjadi orang besar. Dia akan telepon, dia hubungi. Kalau perlu dia bantu anakmu nanti. Tapi kalau kasar, disiplin tidak berarti kasar Pak. Saya disiplin kalau tentang mahasiswa saya. Yang seksi saya suruh keluar. Tapi saya tidak kasar ngomong. Aduh, bagus pakaianmu dek. Saya suka. Tapi hilang konsentrasiku. Kau habisi amalku kalau kau masuk kelas. Ya sudahlah, kau tunggu saja di luar. Nanti selesai mengajar baru kita ketemu. Di luar dia Pak. Tidak perlu, tidak mesti. Bodoh ini, keluar kau. Tidak sopan bajumu. Oh mana Ustadz ngomong kasar begitu. Terlambat dia datang, saya disiplin Pak. Meskipun 5 menit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Wah, jam berapa masuk dek? Jam 9.30 Ustaz. Jam berapa sekarang? 9.35 Ustaz. Jam berapa mesti di dalam? 9.30. Berarti terlambat kini? Iya Ustaz. Kalau begitu kau tunggu saya di luar. Nanti selesai mengajar saya traktir kau ngopi. Dia tidak marah. Tapi coba kalau dimaki-maki Pak. Goblok memang kamu terlambat terus. Dia kasih kempes motor saya Pak. Bu. Bu. Jangan kasar. Sama istri prajurit jangan kasar. Sama anggota jangan kasar. Apa yang kita mau dapat dengan kasar mulut Pak? Apa yang kita mau kasar deh? Apa yang kita mau dapat? Kalau kita tidak bisa kasih anggota duit, kasih dia tutur kata yang baik. Kasih dia ucapan yang baik. Ketemu barang gampang Pak. Assalamualaikum dek, gimana kabarmu di rumah? Tegur aja gitu Pak, dia sudah tidak lupa itu. Gimana kabarmu dek? Baik-baik Pak, siap jenderal. Saya doakan kamu semua, mudahan kau dapat jatah untuk sekolah. Sekolah bukan saya tentukan, tapi prestasimu. Kalau kau sekolah, saya ikut bahagia. Ini ada pembeli pulsa. Ini istrimu di rumah. Oh Masya Allah Pak, dia akan berdoa keluar macam-macam doanya Pak. Panjangkan umurnya, kepandangku, murahkan rezekinya, perbaiki jabatannya, bahagiakan rumah tangganya. Padahal cuma 50.000 dikasih Pak. Saudaraku, tidak ada orang suka orang sombong. Dan kesombongan itulah yang bisa memecah persaudaraan kita. Ya. 2, 3. Ulang dulu, ulang. Pemecah persaudaraan. 1. Kepentingan kekuasaan atau pilkada, pilcaleg. 2, sombong. Apa yang mau disombongkan? Ada ustadz mau sombong. Saya tidak masuk akalku kalau ada ustadz sombong. Bapak pikir saya ini hebat? Bukan saya yang hebat, tapi karena ada penonton saya. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 1 jam menggebu-gebu, berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Kasdam, sudah lama sakit itu ustadz, terima kasih. Maka apa yang kita mau sombongkan Pak? Ada dia merasa hebat ilmunya. Ada ustadz sombong? Ada. Mana ustadz sombong? Yang seolah-olah dialah panitia hari kiamat.
Ini neraka, ini surga. Nenekmu punya neraka. Ada juga penceramah begitu. Menghina, ini tidak sunnah. Saya dibilangin tidak sunnah Pak. Dikategorikan ini ustadz sunnah, ini ustadz tidak sunnah. Di medsos. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara sunnah. Siapa bilang? Itu kau tidak pelihara jenggot. Saya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot jenderal dia saya bilang lebih utama saya puasa Senin Kamis. Kalau saya ada jenggot bagus seperti jenggotnya Umar Rama, saya pelihara lah. Kalau jenggot-jenggot yang sepi Pak, yang 2-3 biji saja tumbuh, dia ketawai saya orang Pak. Tapi kalau mau silakan, tapi jangan kau selalu menyalahkan orang yang tidak sependapat dengan kamu. Coba dulu waktu kecil, Pak Pangdam waktu kecil, waktu kalau kita ke musola, Pak Pangdam kan biasa kalau kita sholat subuh, Allahu Akbar. Di samping kita tidak kunut, kita tidak ribut itu. Allahu Akbar. Kita kunut, dia tidak. Paling dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai sudah Pak. Tidak ada lagi panjang cerita. Sekarang kalau tidak sama kita Pak, Allahu Akbar. Jadi ketika Bapak mendengar dakwah-dakwah yang tidak mau menerima perbedaan, itu sudah bibit-bibit terjadinya permusuhan. Enak berbeda-beda. Perbedaan adalah rahmat. Jangan sombong. Apalagi membuat orang sombong kata Nabi. 1 tadi pangkat jabatan, 2 ilmu, 3 harta. Bapak merasa kaya, mau sombong, Allah marah, murka Allah. Dia tarik nikmatnya kesehatan. Akhirnya apa? Bapak punya duit banyak, tapi tidak ada bisa dimakan. Coba kan banyak kita lihat Pak, duitnya miliaran, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya Pak kalau dilarang makan nasi Pak? Dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan sambal, dilarang makan petsin. Yang bisa dimakan Pak ubi rebus warna ungu. Kaya tapi hanya bisa makan ubi rebus. Kasihan. Yang bisa membuat kita sombong dan menyebabkan persaudaraan putus, yaitu bertambahnya ibadah. Yang tadinya tidak pernah Senin Kamis, tiba-tiba mulai Senin Kamis, mulai sombong itu. Yang tadinya tidak pernah sholat, tapi sholatnya sampai hitam jidatnya. Yang mau hitam jidat tidak apa-apa, jangan dicela Pak. Dan bagus itu kalau hitam jidat Pak. Bayangkan kalau hitam jidat Pak, tidak mungkin Bapak masuk main biliar. Tidak mungkin Bapak masuk karaoke panti pijat kalau hitam jidatnya. Hitam jidatnya baru main biliar. Belem-bele. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. 2. Penyebab putusnya persaudaraan, sangka buruk. Tiba-tiba dimutasi, sangka buruk, jangan, sangka baik. Yang tadinya dandim, yang tadinya kolonel, tiba-tiba menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Tidak tahu saya kalau di Kodam, tidak tahu. Kalau di kantor gubernur itu biasa kantor yang paling tidak disenang orang Pak, staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Tidak tahu saya kalau di Kodam ini Pak, tidak tahu saya. Sudah sangka baik Pak. Apa baiknya sangka buruk? Kau sangka buruk sama komandanmu dan dia tahu, tambah hancur. Lebih sangka baik. Oh, saya ditarik ke Kodam supaya saya lebih banyak waktu untuk belajar. Oh, saya ditarik ke ini supaya lebih banyak bersama keluargaku. Saudaraku para prajurit, coba lihat dalam hidup kemiliteran Pak. Allah kasih itu, semua ada kompensasinya. Kalau Anda masuk SMA yang begini, apa saya tidak tahu sih kalau tentara apa pangkat-pangkatnya Pak. Dan kalau tidak sekolah, paling kau mutar-mutar di Kodam saja Pak. Di situ aja sampai kau pensiun. Sampai itu yang ada kali-kali lawar di sini Pak. Iya toh? Ya kan? Tapi apa yang Allah kasih kau hadiah? Kau nikmati rumahmu yang kau bangun dengan jerih payahmu. Apa yang Allah kasih kau hadiah? Kau lihat anakmu dari lahir sampai dia sarjana.
Apa yang Allah kasih kau hadiah? Kau lihat ibu bapakmu, bahkan kau bisa menjemput, mengantar ibumu sakaratil maut. Kau pelihara ibu bapakmu karena kau tidak pernah tugas di luar. Sebaliknya